Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal asatidzah al-kiram? La'allakum fi khairin wa fi sihhatin daimah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi tajwid di ringkasan buku At-Tabsid lil Burhan fi Tajwidil Quran. Kalau pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang ahkamul mim sakinati wat tanwini, hukum nun mati dan tanwin. Secara umum ada 4 ya, ada al-izhar, al-idgham, kemudian ada al-iqlab dan al-ikhfa. Sekarang kita membahas materi selanjutnya mengenai ahkamul mim sakinati, hukum mim mati. Ya. Kalau sebelumnya hukum nun mati dan tanwin, sekarang hukum-hukum tentang mim mati. Baik. Silakan diperhatikan bukunya. Ya. Ahkamul mimis sakinati. Al-mimus sakinatu, mim mati, hiya al-mimul khaliyatu minal harokah. Dia adalah mim yang tidak berharokat. Kamimi, seperti mim lam. Ya, di situ ada mim tak berharokat. Wakam, dan mim di kam ini yang tidak berharokat, atau ada yang mengatakan berharokat tapi harokatnya sukun. Ini hanya berbeda istilah saja. Baik, walil mimis sakinati thalathatu ahkamin. Mim sakinah atau mim mati itu memiliki 3 hukum. Ya, al-awwalu, yang pertama, al-ikhfa'u. Yang pertama hukum bacaannya adalah ikhfa. Yang dimaksudkan di sini adalah al-ikhfa asy-syafawi, ya. Al-ikhfa asy-syafawi, ya. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan ikhfa syafawi, ya, di sini huwa an-nutqu bil harfi bi sifatin bainal izhari wal idgham. Melafazkan huruf dengan sifat antara al-izhar dan al-idgham, arin 'anit tasydid, tanpa disertai dengan tasydid, ma'abaqa'il gunnati fil harfi al-awwal, ya, beserta gunnah, ya, tidak disertai dengan tasydid namun ada gunnahnya di huruf yang pertama. Jadi ikhfa di hukum nun mati dan tanwin, dan ikhfa di hukum mim sukun, mim mati, ya, pengertiannya, definisinya sama, melafazkan, mengucapkan huruf di antara al-izhar dan al-idgham. Baik, wa yakunu 'inda harfin wahidin huwal ba. Dan ikhfa syafawi ini hanya memiliki 1 huruf. Ketika ada mim mati, setelahnya ada huruf ba, maka inilah yang disebut dengan al-ikhfa asy-syafawi. Misl, contoh, yaumahum barizun wa ilaihim bihadiyah. Kita perhatikan contoh yang pertama, yaumahum barizun. Meskipun di sini ada yang mengatakan bitarkil furjah, ya, tapi lebih cenderung yang mengatakan bi iglaqil fam. Yaumahum ba, ya. Ada yang mengatakan bitarkil furjah, dengan membuka sedikit, ada lubang sedikit di bibir, ya, seperti yaumahum ba, ya. Tapi yang lebih banyak para ahlu pakar ilmu tajwid lebih banyak cenderung ke pendapat yang pertama, bi iglaqil fam, dengan menutup semua mulut. Baik. Tidak dibaca izhar. Bagaimana kalau kita membaca izhar? Yaumahum barizun. Yaumahum barizun, langsung. Kalau dibaca idgham, yaumahum barizun. Tapi tidak dibaca izhar, tidak dibaca idgham, tapi dibaca ikhfa antara keduanya. Yaumahum barizun.
ilaihim bihadiyah, tidak dibaca izhar ilaihim bihadiyah, atau idgham ilaihim bihadiyah, tapi ilaihim bihadiyah. Wa syahiduhu minat tuhfa, dalilnya dari matan Tuhfatul Atfal, fal awwalu, yang pertama dari apa? Dari hukum mim mati, al ikhfa'u indal ba'i, namanya adalah ikhfa, indal ba, di huruf ba. Wasammihi asyafwiyya lil qurra'i, dan namanya adalah syafawi, ikhfa syafawi menurut para pakar ilmu tajwid atau para ahli qiraah ya. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wasammihi asyafwiyya lil qurra'i. Saya ulang sekali lagi, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Baik, ini yang pertama. Yang kedua dari hukum mim mati adalah al idghamu wujuba, idgham wajib. Ya, idgham wajib. Baik, wa hadza yakunu 'inda mimin mithliha, dan idgham wajib ini ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Contoh, khalaqalakum ma fil ardi, khalaqalakum ma fil ard, sawa'un akanat hadhil mimu asliyatan kama taqaddama, ya, meskipun mim yang terletak atau mim mati ini merupakan mim asli yang merupakan unsur daripada kata yang mim tersebut ada di dalamnya, seperti khalaqalakum, lakum, kum, kaf dan mim. Mim di sini mim asli. Ya. Atau maqlubatun anin nunis sakinati awit tanwini, ataupun mim tersebut merupakan efek perubahan dari nun mati dan tanwin. Artinya sebenarnya dia aslinya bukan huruf mim, tapi huruf nun mati dan atau tanwin. Namun karena bertemu setelahnya huruf mim, maka dia dibaca huruf mim padahal aslinya nun. Contoh, ma'im mahin, ma'im mahin. Nah, di sini ma'in tanwin, tapi kita tidak membaca ma'in mahin, tapi ma'im mahin. Maka mim di sini adalah mim maqluba anin nunis sakinati au at-tanwini. Jadi asalnya adalah tanwin namun berubah menjadi huruf mim. Baik, idgham wajib ini disebut juga idghamun mutamatsilaini shagir. Idgham mutamatsilaini shagir. Kenapa disebut mutamatsilaini? Karena sama hurufnya mim dan mim. Kama yusamma idghaman bigunnah. Sebagaimana disebut juga idgham bigunnah. Ya, jadi kalau kita misalkan melihat di contoh yang pertama, khalaqalakum ma fil ardi, maka ini kita bisa mengatakan idgham wajib, bisa kita mengatakan idgham mutamatsilaini shagir. Di contoh yang kedua, ma'im mahin, di sini kita bisa mengatakan idgham wajib, bisa mengatakan idgham mutamatsilaini shagir, bisa kita katakan juga idgham bigunnah. Jadi satu contoh namun memiliki beberapa nama. Karena idgham bigunnah kalau kita melihat bahwa tanwin bertemu dengan huruf mim. Kenapa kita mengatakan idgham mutamatsilain? Karena ada huruf mim di sini, mim mati bertemu dengan huruf mim. Meskipun mim di sini bukan mim asli, merupakan efek dari perubahan tanwin. Oleh karena itu, idgham mutamatsilaini shagir di contoh ini bisa juga dikatakan sebagai idgham bigunnah. Baik, kemudian
Wa syahiduhu minat tuhfah, dalilnya dari matan Tuhfatul Atfal, watsani, yang kedua idghamun, yang kedua dari hukum mim mati adalah idgham, namanya idgham. Bimithliha ata, ya, bimithliha ata, seperti huruf sebelumnya, ya, seperti huruf sebelumnya yang datang setelahnya. Artinya huruf sebelumnya apa? Mim. Maka ada huruf mim setelahnya. Artinya mim bertemu dengan huruf mim. Bimithliha ata wasammi idghaman shaghiran ya fata, dan namailah dan sebutlah hukum ini adalah idghaman, ya, idghaman shaghira ya fata, wahai para pemuda. Ya, jadi hukum mim mati yang kedua adalah idgham. Ya, disebut dengan idgham shaghir atau idgham mutamattsilaini shaghir, ya. Watsani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman shaghiran ya fata. Watsani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman shaghiran ya fata. Baik, yang ketiga dari hukum mim mati. Watsalitsu al-izharu wujuba, izhar wajib. Atau disebut juga al-izhar asy-syafawiyah. Al-izharu wujuban, hukumnya adalah membaca izhar, ya, yang hukumnya wajib, min ghairi gunnatin, tanpa disertai gunnah, inda baqiyatil ahruf, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada huruf ba dan juga selain daripada huruf mim. Jadi disebut izhar asy-syafawiyah. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka hukum bacanya izhar. Disebut izhar asy-syafawiyah. Baik, wahia, dan dia sittatu wa isyruna harfa, memiliki 26 huruf, karena huruf hijaiyah 28, kita kurangin 2 mim dan ba, maka sisanya ada 26. Wa yakunu fi kalimatin, dan izhar syafawi ini bisa terjadi di dalam satu kalimat, contohnya tumsuna, mim mati bertemu dengan huruf sin, maka di sini hukumnya izhar. Ya, tidak dibaca ikhfa, tusuna, tidak dibaca izhar, tusuna, tidak dibaca idgham, tusuna, tapi dibaca izhar, ya. Di sini tidak dibaca ikhfa dan tidak dibaca idgham, namun dibaca izhar. Bagaimana tumsuna, tumsuna, tumsuna. Wa fi kalimataini, izhar syafawi juga bisa terjadi dari dua kalimat, la'allakum tattaqun, kum tattaqun, tidak dibaca idgham, la'allakut tattaqun, tidak dibaca ikhfa juga, la'allakum tattaqun, tapi dibaca izhar, la'allakum tattaqun. Ya, apalagi terutama ketika setelah mim mati itu huruf waw dan huruf fa, maka harus lebih diizharkan, dijelaskan. Karena makhraj huruf mim dan huruf waw kemudian juga dengan huruf fa itu sangat dekat dan juga memiliki sifat-sifat yang sama, maka harus diizharkan agar lebih bisa dipahami, lebih bisa bedakan, ya, yang daripada ikhfa dan idgham. Baik, wa yusamma izharun syafawiyan, dan disebut dengan izhar syafawiyah. Wa syahidul izhari minat tuhfah qauluhu, dalil izhar dari matan Tuhfatul Atfal. Wa tsalitsu, yang ketiga, yang ketiga dari hukum mim mati, al izharu, namanya izhar fil baqiyah, di sisa huruf, min ahrufin, fil baqiyati min ahrufin, dari selain huruf mim dan huruf ba, maka semua huruf itu namanya izhar syafawi. Wasammiha, dan sebutlah hukum tersebut syafawiyah, syafawiyah. Jadi al-izhar asy-syafawiyah. Wahdhar, dan perhatikanlah, lada wawin wafa, ketika bertemu huruf waw dan fa, antakhtafi. Jadi huruf waw dan fa ini seperti tidak terbaca.
seperti tidak terbaca. Liqurbiha, karena huruf mim itu sangat dekat ya, sangat dekat dengan huruf fa makhrajnya ya. Walittihadi, dan kesamaannya, jadi huruf mim dan huruf waw sama-sama dari asy-syafataini ma'an ya, makhrajnya asy-syafataini ma'an. Jadi huruf mim mati sangat dekat makhrajnya dengan huruf fa. Mim sangat dekat makhrajnya sama dengan huruf waw syafatani ma'an. Maka ketika mim mati bertemu dengan huruf fa, bertemu dengan huruf mim, maka benar-benar harus dijelaskan agar tidak bisa diberikan sifat huruf tersebut masing-masing. Fa'arifi, maka ketahuilah, misalkan contohnya huruf mim bertemu dengan huruf waw, ghairil maghdubi alaihim wa, himwa, bukan himwa. Jadi harus jelas, ghairil maghdubi alaihim wa. Kemudian mim mati bertemu dengan huruf fa. Contohnya misalkan hum fihi, alladzi hum fihi mukhtalifun. Hum fihi harus dibaca jelas ya. Hum fihi, jangan dibaca dengan cepat namun tidak diperhatikan. Hum fihi kayak ikhfa. Padahal di sini adalah izhar asy-syafawi. Hum fihi. Secara garis besarnya atau kesimpulannya bahwa ketika ada 26 huruf selain huruf ba dan selain huruf mim itu terletak ataupun huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka harus dibaca dengan izhar. Lebih-lebih lagi ketika huruf itu adalah huruf waw dan huruf fa. Baik, jadi kalian, para asatiza al-kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hukum mim mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 3. Ya, yang pertama ada al-ikhfa atau disebut al-ikhfa asy-syafawi ketika mim mati bertemu dengan huruf ba ya. Contohnya yaumahum barizun. Yang kedua ada al-idgham wujuban atau idgham wajib atau disebut juga idgham mutamatsila, ini shogir ketika huruf mim bertemu dengan huruf mim meskipun huruf mim itu bukan huruf atau bukan mim asli ya, atau mungkin disebut juga dengan istilah idgham mimi. Kemudian yang ketiga adalah al-izhar wajib atau disebut al-izhar asy-syafawi ketika huruf mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka harus dibaca dengan izhar. Apalagi huruf tersebut adalah huruf waw dan huruf fa, benar-benar harus diizharkan. Baik. Jazakumullahu khairan ya, kita cukupkan di sini materi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan ya, jangan diam namun belum memahami. Jadi yang belum dipahami tolong ditanyakan. Jazakumullahu khairan.